Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Pada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai puisi. Nah, pada hari ini silakan dibuka buku terlebih dahulu halaman 3. Itu ada bacaan terkait dongeng, tapi sebelum kita memulai dengan membaca dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus, berikut ini Ibu akan menjelaskan materi terkait dongeng. A. Pengertian dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dan pengertian lain terkait dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Yang ke B, fungsi dari dongeng. Yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Dan yang ketiga juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu. Yang ke C ada struktur dongeng. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contoh kalimatnya yaitu pada zaman dahulu kala. Yang kedua ada pada suatu hari yang cerah. Nah, itu contoh kalimat dari pendahuluan. Yang kedua yaitu peristiwa atau isi. Peristiwa atau isi ini adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Dan yang ketiga penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya, akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Dan contoh yang kedua, akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu contoh dari kalimat penutup di dalam dongeng. Yang kedua ada ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng itu yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Dan yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi. Lanjut, yang ke E ada unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Yang kedua adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, yang pertama tadi ada latar waktu. Latar waktu itu yaitu ada sore hari, siang hari, dan malam hari. Lalu ada latar tempat. Latar tempat itu contohnya di sungai, di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana itu ada suasana menakutkan, ceria, sedih, maupun tegang. Lalu ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain. Yang kelima, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Lalu ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng.
Dan yang terakhir ada amanat atau pesan moral, adalah pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Nah, itu tadi materi terkait dongeng. Silahkan sekarang membaca membaca bacaan dongeng Pohon Apel yang Tulus. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dongeng tadi dengan menggunakan wayang kertas. Silakan diperhatikan ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki sedang bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari dia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermain bersamaku," ajak si pohon apel. "Oh, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Apakah kau bisa membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki ini memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Apel senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasakan kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya butuh sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua ini adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu tadi bacaan dongeng menggunakan media wayang kertas. Sekarang kita belajar mengenai tanda baca yang ada dalam dongeng. Petik dua apa ya? Maksudnya tanda petik dua ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ini kan ada tanda petik dua. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apelnya. Ini ditandakan dengan tanda petik dua untuk menandakan petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Nah, pembicaraannya ini ajak si pohon apel. Nah, ini ada tanda koma di dalam bacaan ini untuk menandakan berhenti sebentar. Dan kalau ada tanda titik di dalam bacaan menandakan berhenti dan bernafas sejenak. Apakah ada pertanyaan yang masih belum dipahami terkait materi dongeng? Kalau ada silahkan ditanyakan biar paham. Ada, Bu. Ya, pertanyaannya apa ya yang masih belum dipahami? Fungsi dari alur apa ya, Bu? Nah, fungsi dari alur itu adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang bagaimana suatu peristiwa terjadi dan kaitannya antara hubungan sebab akibat dengan peristiwa lain. Oleh karena itu, sebuah cerita hendaknya memiliki alur yang jelas agar bisa lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Apakah ada yang masih belum dipahami? Ada, Bu, satu lagi. Ya, apa pertanyaannya, Adik Farel? Manfaat dari membaca dongeng apa ya, Bu? Nah, manfaat dari kita membaca dongeng adalah yang pertama itu mengembangkan keterampilan berpikir. Yang kedua, memberikan ide-ide baru.
Yang ketiga, membantu mengontrol emosi. Yang keempat, meningkatkan minat baca. Yang kelima, memperkenalkan nilai-nilai moral. Yang keenam, meningkatkan keterampilan problem solving. Dan yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya, sekarang kita buka halaman 4. Di sini ada soal, silahkan dikerjakan dahulu, nanti kita bahas bersama-sama. Baik, Bu. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama ini, siapa teman pohon apel? Seorang anak laki-laki. Ya, betul. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Jawabannya tenang, Bu. Ya, betul. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel tadi? Memberikan cabang pohon untuk dijadikan rumah oleh temannya seorang anak laki-laki. Ya, keempat, mengapa pohon apel merasakan kesepian dan sedih? Karena temannya seorang anak laki-laki tersebut tidak pernah mengunjungi pohon apel. Nah, betul. Akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Pohon apel menangis bahagia karena bisa bersama temannya. Nah, apa pesan atau kesimpulan dari bacaan dongeng tadi? Pohon apel baik, Bu. Nah, Ibu akan menambahkan lagi terkait pesan atau kesimpulan dari pembelajaran bacaan dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Ketika menolong seseorang, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dengan materi yaitu dongeng. Untuk minggu depan, silakan dipelajari tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu ada pantun nih sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Bu, apa itu, Bu? Siang-siang pergi ke kota, Cakep. jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian pembelajaran kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.